bisa dilihat tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, meyakini kisah perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam berdakwah. Yang kedua, menemukan keteladanan dari Khulafaur Rasyidin dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Sebelumnya ada yang tahu khalifah itu apa? Pemimpin yang diberi petunjuk. Ya, pemimpin yang diberi petunjuk. Siapa saja sih khalifah itu? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Sudah pada bisa semua ya. Jadi khalifah itu ada 4. Nah, coba perhatikan gambar. Nah, ini contoh adalah gambar pemimpin yang merakyat. Kalau tadi arti khalifah apa tadi? Pemimpin yang diberi Pemimpin yang diberi petunjuk. Jumlahnya ada berapa Pak? 4. Dan tadi apa aja Aira? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Ya, bagus Aira. Sebelum lanjut agar lebih bersemangat dan tidak tegang, kita tepuk anak soleh dulu ya. Siap? Ya. Ya, 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, guru dipatuhi, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yes. Selanjutnya. Jadi khalifah itu artinya pemimpin yang diberi petunjuk. Jumlahnya ada 4. Nah, sesuai urutannya ya. Yang pertama dari sebelah sini Abu Bakar As-Siddiq. Itu khalifah yang pertama diangkat oleh Rasul. Kemudian yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, Abu Bakar. Abu Bakar itu punya nama asli. Nama aslinya yaitu Abdullah bin Quhafah. Pernah mendengar nggak sebelumnya? Abu Bakar itu nama aslinya Abdullah bin Quhafah. Beliau lahir di kota Makkah. Kurang lebih 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Berarti kalau 2 tahun 6 bulan sesudah tahun gajah, sesudah lahirnya Nabi bukan? Nabi lahir tahun apa? Tahun gajah. Berarti beliau lahir di kota Makkah kurang lebih 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Berarti setelah Nabi lahir. Nah, pada tahun 573 Masehi. Nah, Abu Bakar ini diberi gelar As-Siddiq. Ada yang tahu nggak gelar As-Siddiq? Apa arti As-Siddiq? Tidak ada yang tahu? As-Siddiq itu artinya membenarkan. Benar artinya. Jadi Abu Bakar ini punya gelar As-Siddiq karena dia membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, itu nama dan tahun lahirnya Abu Bakar. Kemudian ada keteladanan Abu Bakar yang harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kesetiaan dan kecintaannya kepada Rasul. Jadi Abu Bakar itu sangat setia kepada Rasul. Abu Bakar ini adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasul. Yang kedua, tulus dan teguh dalam berdakwah. Jadi Abu Bakar itu sangat tulus dan teguh dalam berdakwah. Dan yang ketiga, senantiasa bersegera melakukan kebaikan. Contoh nih dalam kehidupan sehari-hari, bersegera melakukan kebaikan. Misal Iqbal dimanapun berada, Iqbal selalu menanamkan kebaikan. Contoh disuruh sama ibu guru ke warung, mau. Terus sama mama disuruh ke warung, mau. Terus di rumah selalu membantu orang tua. Nah, itu contoh bersegera melakukan kebaikan dimanapun dan kapanpun. Yang keempat, pengorbanan di jalan Allah. Jadi Abu Bakar itu sangat berkorban di jalan Allah saat dia berdakwah. Dan yang kelima yaitu
baru. Tapi Kaisar tidak sombong, nggak mamer-mamerin ke teman-temannya, tetap rendah hati. Mengerti sampai di sini tentang Abu Bakar As-Siddiq? Kemudian khalifah yang kedua, apa sih tadi, siapa khalifah yang kedua? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Nah, kalau tadi namanya Abu Quhafah ya, sekarang Umar bin Khattab panjang namanya. Bisa dibaca? Najrul silakan baca, kelihatan nggak? Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyad bin Abdullah bin Khom. Iya, nama aslinya itu sangat panjang, yaitu diulang Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyad bin Abdullah bin Khom. Beliau ini lahir pada tahun ke-13 setelah kelahiran Nabi Muhammad. Nah, kalau tadi Abu Bakar apa tadi gelarnya? As-Siddiq. Kalau sekarang Umar bin Khattab gelarnya adalah Al-Faruq. Al-Faruq. Artinya apa? Pembeda yang benar dan salah. Al-Faruq artinya pembeda yang benar dan yang salah. Itu Umar bin Khattab. Nah, sekarang keteladanannya apa sih keteladanannya Umar bin Khattab? Ada 5 juga disebut. Yang pertama, bermusyawarah dan menyelesaikan perbedaan pendapat. Jadi Umar bin Khattab saat dia berdakwah, dia tidak semaunya dia sendiri. Jadi pasti dia meminta pendapat kepada orang lain. Kalau ada apa-apa langsung dimusyawarahkan. Tahu di rumah, di masyarakat ada balai musyawarah? Ada? Di wilayahnya ada balai musyawarah? Nah, itu biasanya balai musyawarah dipakai untuk bermusyawarah. Biasanya Pak RW sama Pak RT dan masyarakatnya itu bermusyawarah. Nah, begitu pun juga Umar bin Khattab. Dia sekarang keteladanannya Umar bin Khattab. Yang pertama, bermusyawarah dan menyelesaikan pendapat. Di wilayahnya ada yang punya balai musyawarah sekalian enggak? Nah, buat apa coba? Balai musyawarah itu buat apa? Untuk bermusyawarah. Biasanya RW, RT, terus siapa? Masyarakat bermusyawarah di balai musyawarah. Nah, jadi musyawarah itu untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Nah, yang kedua, Umar bin Khattab ini adil dan bijaksana. Berarti adil itu tidak pilih kasih. Nah, yang ketiga, tegas dan berani dalam kebenaran. Tegas dan berani dalam kebenaran. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, tegas dan berani. Contoh nih, Zahran itu diajak sama Faisal ke warnet. Ke warnet itu berjam-jam sampai lupa makan, lupa pulang. Nah, itu perbuatan buruk atau baik? Buruk. Nah, Zahran itu tidak menolak ajakan Faisal, langsung mau aja. Berarti Zahran tidak tegas, berarti tidak berani dalam kebenaran. Sedangkan Andika diajak Faisal nggak mau, karena Andika itu berani, tegas dan berani. Nah, yang keempat, sederhana dan merakyat dalam kehidupan. Nah, yang keempat ini sifatnya Umar bin Khattab, orangnya sederhana. Tahu kan sederhana? Tidak berlebihan. Kalian kalau menggunakan sesuatu jangan terlalu berlebihan. Misal dalam kehidupan sehari-hari menggunakan uang jajan. Biasanya jajan ke sekolah berapa? 10.000. Habis semua nggak? Nggak. Ada yang habis, ada yang tidak. Nah, sebaiknya jangan dihabiskan semua. Misal nih 2.000 masukkan ke celengan. Jadi menggunakan sesuatu itu jangan berlebihan. Artinya kita belajar hidup sederhana, mencontoh sifatnya Umar bin Khattab. Yang kelima, bertanggung jawab sebagai pemimpin. Nah, sesudah ini khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ya kelihatan nama lengkapnya, silakan dibaca.
Beliau lahir pada tahun 573 Masehi di kota Mekah. Sama semuanya ya, semuanya lahir di kota Mekah, hanya beda tahun lahirnya. Nah, gelarnya beda lagi. Kalau tadi sebelumnya siapa tadi? Slide sebelumnya siapa tadi? Abu Bakar. Itu yang pertama Abu Bakar. Gelarnya Asy-Syihhi. Terus yang kedua Al-Faruq. Sekarang ini Dzunurain. Dzunurain ini adalah pemilik dua cahaya. Jadi Utsman bin Affan ini memiliki dua cahaya. Kenapa disebut Dzunurain? Karena Utsman bin Affan menikahi dua putri Rasul. Makanya dia disebut Dzunurain. Nah, keteladanannya yang pertama memiliki sifat lembut. Jadi orangnya Utsman bin Affan ini lemah lembut dan pemalu. Ya. Yang kedua dermawan. Tahu dermawan? Jadi Utsman bin Affan ini terkenal salah satu sahabat Nabi yang kaya raya. Dia suka berbagi kepada fakir, miskin, makanya dia disebut dermawan. Yang ketiga jujur. Apa arti jujur? Tidak berbohong. Contohnya dalam kehidupan Rindu disuruh beli gula sama mamahnya ke pasar. Gula harganya setengah itu 5.000, uangnya dikasih mamahnya 10.000. Kembaliannya Rindu kembalikan ke mamahnya. Nah, itu contoh jujur. Sebaliknya misalnya uangnya dijajanin yang 5.000, berarti itu tidak jujur, kecuali kalau misalnya bilang dulu, "Ma, uangnya boleh ya aku jajanin sisanya." Kalau gitu baru itu jujur. Kemudian yang keempat tegas dalam memimpin. Yang kelima bertutur kata yang sopan. Sekarang khalifah yang terakhir. Nah, khalifah yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini sama semua terakhir di kota Mekah pada tanggal 13 Rajab 599 Masehi. Nah, ini Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang terakhir dan menggantikan tadi sebelumnya siapa? Utsman bin Affan. Masa pemerintahannya selama 5 tahun, dari 656 Masehi sampai 661 Masehi. Nah, sekarang keteladanannya nih. Yang pertama, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jadi Ali ini orangnya sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Nah, kalian kalau belajar sungguh-sungguh nggak? Kira-kira kita udah sungguh-sungguh belum? Sudah sungguh-sungguh. Nah, yang kedua, akhlaknya yang baik. Jadi Ali bin Abi Thalib ini memiliki akhlak yang sangat baik. Yang ketiga, berani. Keberaniannya dalam berjuang di jalan Allah. Yang keempat, peduli kepada kaum du'afa. Jadi orangnya peduli, suka berbagi, sama tadi seperti siapa yang dermawan itu? Iya. Yang keempat, bijaksana dalam menanggapi masalah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Iya. Sudah mengerti semua? Sudah. Hari ini Ibu akan menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Ibu akan membagikan asesmen non kognitif ke kalian. Nanti sama kalian diisi nama dan sukanya belajar ketika apa? Apakah mendengarkan, membaca, apakah melakukan praktek atau menonton video. Nanti dari sini Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok sesuai hobi kalian. Siap? Siap. Tulis nama dan senang belajar apa? Kalau senang ada nama dan sukanya belajar. Saya senang belajar sampai tulis ya nama kelas. Silakan diisi. Nanti contoh yang bagian bawah ya. Kalian suka belajarnya atau mendengarkan atau menonton video atau apa sih? Apa kayak di contohnya bagian bawah.
dari asesmen yang kalian sudah isi di sini, Ibu akan mengelompokkan dulu nama-namanya ya. Nah, baik anak-anak, di sini Ibu sudah lihat ada yang sukanya menonton, ada yang sukanya melakukan praktek, ada yang sukanya mendengarkan guru. Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama yang suka mendengarkan, yang kedua yang suka menonton, dan yang ketiga yang suka bergerak. Ya, siap? Ya. Nah, nama-namanya sudah Ibu catat di sini. Yang pertama nanti langsung diubah ya tempat duduknya. Kelompok auditori. Yang pertama itu ada Aira, Haila, Fazrul, dan Andika. Silahkan dilakukan. Kemudian yang kedua yang visual nonton Alfa, Raisa, Faisal, sama Zara. Dan yang kinestetik ada Iqbal, Betia, Aisyah, dan Ritu. Berarti berempat ya. Sudah sesuai kelompoknya? Sudah. Kelompok auditori Aira, Haila, Fazrul, Andika. Visual Alfa, Raisa, Faisal, Zahran. Kelompok kinestetik Iqbal, Detia, Aisyah, Rindu. Nah, untuk tugasnya kelompok auditori berarti mendengarkan ya. Nah, tugasnya ini yang auditori berpasangan. Pertama ada yang mendengarkan, yang kedua ada yang berbicara. Kemudian bergantian, misal Aira dulu, Aira bercerita, Haila mendengarkan. Nanti bertukaran, begitu juga Fazrul dan Andika. Nah, udah gitu nanti tugasnya dipresentasikan di depan, mendengarkan cerita yang tadi. Nanti Ibu siapkan LKPD-nya. Kemudian yang visual itu nanti menonton di Chromebook, menonton YouTube. Nah, kemudian dibuat mind map, dibuat peta konsep. Nanti Ibu sediakan LKPD-nya. Yang ketiga itu kinestetik. Kinestetik nanti Ibu sediakan LKPD-nya, yaitu menyusun nama, kemudian sifatnya khalifah, dan tahun lahirnya. Ibu kasih acak dan kalian menggunting, kemudian menempelkan di kertas yang kosong. Siap? Siap semua? Ya. Oke, mulai ya. Ini yang kelompok auditori, ini yang visual, dan ini yang oh iya, salah. Sudah siap semua? Sudah. Silakan kerjakan sesuai tugasnya masing-masing.
beliau menjabat sebagai khalifah pertama dari Khalifah adalah beliau yang kemudian beliau dari sana kebun jadi bersikap tegas. Anak-anak sudah selesai semua? Setelah ini kalian mempresentasikan di depan teman-teman kalian. Siap? Ini kelompok siswa belum? Pertama kelompok mana dulu ya? Siswa dulu. Silakan dibacakan hasil mainnya. Ini hasil kerja kelompok Ines silakan baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditorik akan membacakan hasil tugas kami. Abu Bakar menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun. Alhamdulillah semuanya sudah memaparkan hasil kerja kelompoknya. Nah yang terakhir refleksi hari ini semuanya senang? Belajar tentang khalifah? Evaluasi dulu ya tadi hasil kelompoknya siapa itu? Kelompok Auditor
khalifah tadi kurang terperinci sedikit lagi. Tepuk tangan. Nah, yang terakhir kelompok kinestetik juga sudah rapi menyusun nama khalifah dan apa tadi? Nama khalifah dan sifat-sifatnya. Ya, semuanya sudah bagus. Nah, tibalah kita di akhir pembelajaran. Silakan dirapikan. Sudah rapi semua. Sebelum kita menutup dengan doa, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang khalifah. Nah, kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari dari sifatnya. Tadi ada tanggung jawab, kemudian jujur, ada juga yang pemberani, ada juga yang tegas. Nah, kita amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sifat-sifatnya khalifah sebagai pemimpin. Silakan kita tutup dengan membaca doa penutup majlis. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sampai hari ini pembelajaran PAI. Sampai bertemu di pembelajaran minggu depan. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.